Halo guys, selamat kembali di channel GKSTD. Ya, di video kali ini saya ingin membahas tentang update pemakaian saya 1 tahun. Ini ya modem. Saya lupa juga modelnya apa. Mungkin kita akan lihat bersama-sama modelnya apa ini. Karena saya lupa. Ya, langsung saja ya ke intinya. Bagaimana pemakaian saya 1 tahun ini ya? Biasa-biasa aja, sinyalnya oke. Sinyal wifi-nya juga oke, bagus, tidak ada kendala sama sekali secara fungsional, softwarenya dan firmware-nya tidak ada masalah gitu ya. Nah, jadi ya lancar-lancar aja 1 tahun ini ya. Paling kendala yang saya temukan yaitu pas ngecas agak panas karena mungkin dia layarnya hidup terus ya kalau pas ngecas itu. Nah, saya tunjukkan ya seperti apa demonstrasinya. Ya, kita ambil power bank. Ya, saya selama 1 tahun itu mengecas modem ini pakai power bank ya. Jadi waktu power bank saya rusak itu terpuruk sekali saya itu ya. Ngecasnya itu dipakai adaptor ya, tapi was-was gitu ya. Karena power bank itu seperti yang diketahui ada fitur-fitur anti apanya gitu ya. Nah, sepertinya dia itu menyala terus dan ya cukup mengganggu ya, dan menghasilkan panas gitu ya. Kenapa nggak di set itu ya auto off gitu ya? Tapi ini sebagai pengingat juga ya bagus lah. Jadi tidak overcharge, tapi masih saya overcharge gitu ya. Dan amannya saya menggunakan power bank ini untuk ngecasnya. Jadi kalau overcharge juga mungkin ya ada teknologi di dalamnya yang bisa memproteksi gitu. Nah, saya juga sarankan ke teman-teman atau yang pengguna yang sama gitu ya, untuk menggunakan power bank sebagai chargernya. Walaupun itu ribet ya, tapi kenapa tidak ya untuk dilakukan untuk menambah masa pakai baterainya. Dan yang kedua itu yang menyebalkan, seperti yang kalian lihat tadi, jika kalian tidak punya kuku, ini saya baru potong kuku, tidak bisa buka baterainya, jadi harus diketok gitu ya. Nah, itu tidak menyenangkan. Dan di sini saya menemukan penggunaan saya itu normal dan ya 1 tahun gitu ya, dan ini sudah ada menggelembung sedikit saja ya. Kalau di kamera sih tidak nampak nih, di kamera ini tidak nampak ya. Nggak fokus coy. Ya pokoknya gitulah ya, tidak nampak di sini. Tapi kalau di raba, ingat jangan raba yang lain gitu ya, raba lah baterainya ini sedikit ya, tidak banyak, cukup oke lah ya, cukup oke untuk baterai 3000 mAh ini. Cukup awet juga, saya selalu menggunakan modem ini dengan baterainya terus-terusan gitu ya. Nah, di sini kita lihat model yang saya lupakan itu. Ini ya, E5785 Pro ya. Ada Pro Strip 28, ini enggak tahu 28 nih apa ya. Nah, untuk ini Mac-nya seperti ini, emailnya nih beda ya dengan yang ada di firmware-nya itu. Saya juga tidak tahu bagaimana cara seller melakukan itu ya, saya juga pengen tahu gitu. Ya supaya bisa dioprek lah gitu ya. Dan untuk fitur bypassnya sendiri kita langsung coba ya. Ini masih tidak ada baterainya karena ada barusan itu yang komentar itu tidak bisa bypass gitu ya. Nah, itu perlu diteliti lagi apakah modelnya itu sama dengan seperti ini. Dan tampilannya ya, kita lihat tampilan awal atau dashboard dari layarnya ini ya. Nah, animasinya seperti itu dan agak sedikit loading, tapi loadingnya itu cukup cepat kalau saya bilang gitu ya. Dari
modem-modem yang lainnya yang harganya sama gitu. Itu ini lebih cepat gitu. Nah, yang tidak bisa bypass itu apakah tampilannya seperti ini gitu ya. Nah, ini ada QR. Nah, untuk yang tampilannya tidak seperti ini saya tidak bisa bantu ya, maaf saja ya. Karena mungkin beda juga ya dalemannya itu. Nah, dalemannya itu seperti ini ya. Dia ada slot SIM, micro SIM, sama ini micro SD card ya. Tapi di sini micro SD cardnya ini tidak bisa digunakan gitu ya. Nah, tapi ada gitu, ada slotnya. Apakah model punya Anda itu seperti ini? Saya juga tidak paham. Jadi ya saya itu apa ya? Tidak mau merekomendasikan itu ya, barang-barang ya seperti ini, karena ini itu sistem gacha berlaku gitu ya. Jadi kalian saya kasih tunjukkan aja ya saya belinya di mana gitu ya. Nah, oke, ini saya belinya di sini ya, di Shopee ya. Tapi kalian juga bisa cari di Tokopedia. Nama tokonya itu Gado-Gado IT gitu ya. Itu dia juga berkomentar di video saya yang mengenai modem ini gitu ya. Nah, ini masih bypass ya ini ya. Nah, itu masih bypass, dan untungnya power bank yang saya beli ini juga mendukung hal tersebut ya. Nah, power bank ini yang tidak ada fast chargingnya, yang bisa itu bypass gitu ya. Secara umumnya seperti itu. Nah, balik lagi saya belinya itu di Gado-Gado IT gitu ya. Jadi kalian bisa langsung beli modem yang sama. Kalau tidak salah di sini juga ada jual baterainya gitu ya. Nah, ini saya ketemu ternyata cukup jauh juga perjalanannya menuju produknya ini. Jadi kalian masuk ke tokonya, terus ketikkan Pro di pencarian di toko ini ya, di Gado-Gado IT ini. Jadi saya tidak di-endorse sih. Ya, tapi ya saya belinya di sini gitu ya. Jadi tidak ada pertanyaan lagi ke saya gitu ya. Nah, kan dia juga ada beli baterainya gitu ya. Nah, untuk Gado-Gado IT, kalau kalian menonton video ini ya boleh lah beli banyak-banyak ini baterainya ini. Soalnya mungkin banyak juga ya pengguna yang memiliki modem yang sama seperti ini gitu ya. Jadi kenapa tidak di stok banyak-banyak baterainya? Karena saya rasa ini komponen paling krusial ya untuk modem portable yang dibawa kemana-mana gitu ya. Oke, saya rasa di situ saja videonya. Semoga menghibur, sedikit menginformasi seperti biasa. GKSTD out.